Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar ya. Apa kabar semuanya? Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan sedikit membahas tentang lingkup materi ujian bahasa Indonesia ya. Lingkup ujian sekolah bahasa Indonesia terdiri dari materi kelas 10, 11, dan 12. Untuk materi bahasa Indonesia kelas 10 itu ada laporan hasil observasi, ada teks eksposisi, ada anekdot ya, cerita lucu, ada hikayat atau cerita rakyat, ada negosiasi, ada berdebat ya, debat, ada biografi dan puisi. Untuk materi kelas 11 ada teks prosedur, ada teks eksplanasi, ceramah, cerpen, proposal, karya ilmiah, resensi, dan drama. Cukup padat ya. Untuk kelas 12 juga ada surat lamaran pekerjaan, novel sejarah atau teks cerita sejarah, ada teks editorial, ada novel, ada artikel, buku ilmiah, esai, dan kritik sastra. Semua materi ini pasti dikaitkan dengan penggunaan ejaan, kata baku, dan kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu terdiri dari pertama dia lengkap, kedua dia tidak boros, yang ketiga menggunakan ejaan yang baik, keempat dia logis, kelima dia sejajar, keenam dia tidak menggunakan makna yang ambigu atau makna ganda. Nah, pasti dikaitkan dengan ejaan, kata baku, kalimat efektif, struktur teks, dan ciri kebahasaan teks. Nah, jadi materi ini sangat luas ya, materi bahasa Indonesia itu sangat luas, tapi pasti dikaitkan dengan penggunaan kalimat yang efektif dan struktur teksnya. Untuk teknik pengerjaan soalnya, pertama tentu saja kita berdoa dulu. Kemudian kedua, bacalah kalimat soal terlebih dahulu ya. Pasti teksnya kan panjang tuh. Baca dulu kalimat soalnya. Kemudian cari kata kuncinya, apa yang diminta oleh soal. Keempat, kita juga harus menguasai konsep atau teori ya. Karena kalau tidak sama juga bohong, kita akan bingung mencari kata kunci itu. Kemudian yang kelima, cari yang paling tepat atau sesuai dengan bahasa yang efektif. Dan terakhir, akhiri dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat ya contoh pengerjaan soal. Ini soal kalimat efektif ya. Kita lihat kalimat soalnya dulu. Perbaikan kesalahan kata yang dimiringkan pada kalimat di atas adalah. Nah, berarti kita langsung lihat ya pada bagian yang miring ya. Ada Bank Mandiri dan Bersim. Kita tahu bahwa dalam aturan ejaan, huruf kecil bila bertemu dengan singkatan, maka dia harus menggunakan strip. Jadi jawabannya ya jelas ya, Bank Mandiri dan Bersim. Nah, Bank Mandiri ini nama tempat ya, nama tempat atau nama instansi begitu. Selanjutnya kutipan novel. Nah, kalau untuk novel jangan lupa untuk membaca teksnya ya secara tenang ya, tidak terburu-buru. Kita lihat kalimat soalnya dulu. Isi yang tersurat dalam kutipan novel tersebut adalah. Kalau isi pasti ide pokoknya ya. Namun di sini ternyata yang diminta adalah amanat ya. Nah, ini kadang-kadang suka tertukar antara isi dan amanat. Tidak apa-apa, kita cari dulu ya. Isi yang tersurat dalam kutipan novel tersebut adalah, kita baca dulu. Siapa laki-laki itu, Lintang? Bodenga. Oh, kami serentak menutup mulut dengan tangan. Menakutkan sekali. Jadi menceritakan soal laki-laki yang menakutkan. Namun laki-laki itu ternyata mendekati binatang buas ya, mendekati buaya ya, menepuk-nepuk lembut kulitnya sambil menggumamkan sesuatu. Ganjil sekali, buaya itu seperti takluk mengibas-ibaskan ekornya. Nah, dari cerita atau penggalan ini kita tahu bahwa laki-laki itu walaupun menyeramkan tapi dia memiliki kemampuan ya yang tidak bisa disepelekan, yaitu menaklukkan buaya ya, buaya yang mengamuk. Jadi isi yang tersurat mana yang paling mendekati? Kita lihat juga ya mana yang paling mendekati isi cerita. Hanya ada B dan E ya yang paling mendekati itu ya. Jangan mendekati binatang buas bila kita tidak memiliki keahlian. Atau yang E, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Mana yang paling mendekati isi cerita? Ya, benar jawabannya yang E. Nah, seperti itu saja ya. Ini daftar referensinya. Semoga sukses. Jangan lupa tadi ya, untuk mengerjakan kita harus
baca kalimat soal terlebih dahulu, cari kata kunci, kuasai konsep atau teori, cari yang paling tepat atau sesuai dengan bahasa yang efektif, dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.